Selamat datang di Novel Reader, tempat di mana kata-kata hidup dan imajinasi berkelana. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia cerita dalam sebuah karya fiksi yang luar biasa, The Beginning After the End. Sebuah novel fiksi yang penuh makna, menyentuh hati, dan menghadirkan pengalaman yang mendalam melalui setiap lembarnya. Bersiaplah untuk tenggelam dalam alur yang penuh warna, karakter-karakter yang memikat, dan perjalanan emosi yang tak terlupakan. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Bab 404, Pertempuran Kata-Kata. Arthur Lewin. Winsome berdiri dengan tenang, matanya yang tampak seperti cerminan dunia lain tertuju padaku. Ekspresinya tetap tak terbaca, seperti teka-teki yang enggan memberikan jawabannya. Aku sedikit memiringkan kepala, sekilas melirik ke pintu masuk lengkung istana. Dari sana, aku bisa melihat bayangan Jasmine yang samar, tubuhnya berbaur dengan gelapnya lorong. Dalam siluet gelap itu, cahaya ungu dari Regis tampak berdenyut seperti suar di kejauhan. Aku melangkah maju, meletakkan satu kaki di anak tangga paling bawah dari tangga halus yang mengarah ke portal bercahaya, manifestasi dari kekuatan Winsome. Namun, aku berhenti di sana, memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan, "Ya, apakah kamu mencoba membujuknya untuk mundur?" Winsome menoleh dengan alis yang sedikit berkerut. Dia menghela napas ringan, lalu menyisir rambut pirang platinumnya dengan jari-jarinya, gerakannya lambat tapi disengaja. "Aku tidak yakin apa maksudmu," jawabnya datar. Aku berbalik menghadapnya sepenuhnya, menatap langsung ke matanya yang seperti galaksi berputar. "Eleanor," ujarku dengan nada yang tajam, memastikan setiap kata menusuk seperti pisau. "Sebagai utusan ke dunia ini, apakah kamu mencoba membujuk Lord Indrat untuk tidak menyerang Eleanor?" "Tidak," kata Winsome santai. "Saya mengajukan diri untuk ikut dan memastikan Jenderal Aldir dapat menyelesaikan misi." "Aku mengerti," kataku sambil mengangguk. Tidak tergesa-gesa, aku menaiki sisa tangga sampai berdiri tepat di depan portal. Kejahatan Winsome pada akhirnya akan dihukum, kataku pada diri sendiri. Tetapi saat itu, pikiranku tertuju pada makhluk yang jauh lebih penting darinya. Menarik napas dalam-dalam dan secara mental mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang, aku melangkah. Istana, Etistin, semua di Chatham meleleh menjadi cahaya keemasan. Bahkan sebelum Epeotus terselesaikan di depan mataku, aku merasakan jarak menganga antara Regis dan aku. Tali yang membutuhkan kedekatan fisik di antara kami telah putus saat aku menyeret Tachi ke relik Tomb, tapi tidak ada waktu untuk mempertimbangkan konsekuensinya selama pertarungan itu. Pada saat itu setelah pertempuran, aku tidak merasakan perubahan dalam ikatan eterik apapun yang menghubungkan kami. Sekarang, dalam sekejap di mana aku sepenuhnya berada dalam sinar cahaya keemasan, tidak lagi di Chatham tetapi belum di Epeotus, aku merasakan hubunganku dengannya memudar, meninggalkan semacam kekosongan yang menggigit yang akan terasa seperti kegilaan jika aku belum mengerti sumbernya. Kemudian cahaya memudar, dan aku disambut oleh perasaan familiar berada di dunia lain, seperti pertama kali Winsome membawaku ke Epeotus, dan semua pikiran tentang Regis tersingkir dari pikiranku. Tidak ada puncak gunung kembar, tidak ada jembatan yang berkilauan, tidak ada pohon berkelopak merah muda, tidak ada kastil yang menjulang tinggi. Sebaliknya, aku berdiri di halaman yang dipangkas dengan hati-hati di sebuah pondok sederhana dengan atap jerami. Jantungku berhenti berdetak. Berbalik dalam lingkaran cepat, aku memastikan bahwa pondok itu dikelilingi oleh pohon-pohon yang menjulang tinggi dengan kanopi daun yang meliuk-liuk, meninggalkan tempat terbuka kecil di mana pondok yang dikenalnya tampak aneh. Winsome muncul di sampingku, melangkah melewati cahaya keemasan dengan alis tipis pirangnya terangkat. Dia nyaris tidak melirikku sebelum menunjuk ke pintu pondok. "Mengapa kita di sini?" tanyaku, tetapi dia hanya mengulangi gerakannya, kali ini lebih tegas. Aku belum pernah melihat atau berbicara dengan Lady Mair, istri Kezes, sejak aku berlatih di sini bertahun-tahun yang lalu. Tapi aku sering memikirkannya, terutama karena pemahamanku sendiri tentang ether meningkat dan mengungkapkan kegagalan perspektif naga. Namun, aku tidak membiarkan ketidakpastianku muncul dalam gerakan atau ekspresiku. Ketika Winsome menjelaskan bahwa dia tidak akan menjawab, aku bergerak dengan tenang ke pintu. Itu terbuka dengan tarikan paling ringan. Cahaya terang dan bersih dari artefak pencahayaan magis tumpah. Interiornya persis seperti yang aku ingat, tidak ada yang berubah, tidak ada yang keluar dari tempatnya. Ya, hampir tidak ada. Di tengah ruangan, duduk di kursi rotan, adalah Lord Kezes Indrat. Ia mengenakan jubah putih sederhana yang menangkap cahaya seperti mutiara cair, dengan lingkaran merah darah bergerigi di telinganya. Aku dengan cepat memeriksa seluruh ruangan, tetapi dia tampaknya satu-satunya yang hadir. Aku melangkah masuk.
Pintu menutup di belakangku, seolah-olah dengan sendirinya. Mata Kezes, awalnya berwarna lavender, namun berubah menjadi ungu gelap yang kaya saat aku masuk, mengikuti setiap gerakanku. Kekerasan dan intensitas pandangannya bertentangan dengan ekspresi serta bahasa tubuhnya yang tenang. Garis-garis halus di wajah mudanya dan posisi santai dari anggota tubuhnya yang kurus tidak selaras dengan aura kekuatan tak tergoyahkan yang memancar darinya. Ini bukan karena niatnya, King's Force, seperti yang disebut Cordry, karena aku masih tidak bisa merasakan mana atau auranya. Namun, ada kekuatan konstan yang tak terhindarkan di sekitarnya, seperti gravitasi atau panas matahari. Kezes bergeser di kursinya, dan rambut keperakannya yang panjang berkilauan saat melambai. Keheningan di antara kami berlanjut. Aku memahami permainan ini dengan cukup baik. Tidak diragukan lagi Winsome akan berdiri tegak selama berjam-jam, menunggu Kezes mengakuinya, jika itu kehendak penguasa Asura. Tetapi aku tidak menganggapnya sebagai penguasa, dan aku tidak menerima undangannya untuk sekadar berdiri di hadapannya. Sudah berapa lama kamu mengamati kemajuanku? Tanyaku. Sudut bibirnya berkedut, dan matanya semakin gelap. Arthur Lewin. Aku harus menyambutmu kembali ke Epeotus. Seperti sebelumnya, kamu datang ke hadapanku saat perang berkecamuk di duniamu. Perang? Tanyaku, bergeser dari satu kaki ke kaki lainnya. Aku sangat menyadari posisi kami. Kezes duduk dengan tenang, hampir tidak bergerak, sementara aku berdiri di hadapannya. Kamu tahu betul keadaan perang antara Di Chathen dan Alaca. Konflik itu tidak lagi relevan, jawabnya dengan nada seperti membahas cuaca. Aku pernah mengatakan bahwa aku melihatmu sebagai komponen penting dalam konflik itu, tetapi kamu gagal mengikuti saranku, yang akhirnya menyebabkan kegagalanmu. Sekarang, waktunya menentukan apakah kamu memiliki tempat dalam perang yang akan datang antara klan Vritra dan seluruh Epeotus. Ada sesuatu dalam perkataannya yang melekat di pikiranku, dan aku tidak bisa mengabaikannya meskipun aspek lain dari percakapan kami tampak lebih penting. Sarannya yang gagal, aku ikuti, kamu berbicara tentang Tesia. Alisnya terangkat sedikit, dan matanya berkilauan magenta. Melalui kamu dan reinkarnasi lainnya, Nico, Agrona telah mempersiapkan wadah sempurna untuk entitas yang dikenal sebagai warisan. Melalui dia, kamu telah memberinya cukup pengetahuan dan kekuatan untuk menjadi ancaman bagi Epeotus, memastikan kehancuran dunia yang kamu cintai dan semua yang ada di dalamnya. Kamu menganggap dirimu bijak karena telah menjalani dua kehidupan yang singkat, tetapi kamu melupakan fakta bahwa kami, yang memberi nasihat, telah hidup berabad-abad sebelum Raja Grey lahir dan akan terus hidup berabad-abad setelah tulang-tulang Arthur Lewin menjadi debu. Aku menahan ejekan. Aku tidak berpikir kamu tahu setengah dari apa yang kamu klaim. Jika kamu benar-benar memahami semua ini sebelum reinkarnasi Sisilia, kamu akan membuat Winsome membunuh Tesia, atau Nico, atau bahkan aku. Aku menyilangkan tangan dan melangkah lebih dekat kepadanya. Bagaimana Agrona bisa sejauh ini di depanmu? Tanpa terlihat bergerak, Kezes tiba-tiba berdiri. Matanya kini ungu seperti petir yang marah, meskipun ekspresinya tetap tenang kecuali rahangnya yang mengeras. Kamu tidak menunjukkan dirimu dengan baik. Sebelumnya, kamu memiliki ikatan dengan cucuku untuk melindungimu. Tetapi, dalam kegagalanmu, kamu telah membiarkannya mati dalam pertempuran, sehingga kamu tidak lagi dapat mengklaim perlindungan itu. Jika kamu tidak membuktikan bahwa kamu memiliki peran dalam perang ini, aku akan menghancurkanmu. Aku sudah menduga ancaman itu, juga penyebutannya tentang Sylvie. Aku tidak tahu seberapa banyak yang Kezes ketahui tentang apa yang terjadi padanya, tetapi ada cara untuk mengetahuinya. Memfokuskan energi pada mantra di lengan bawahku, aku meraih telur batu warna-warni yang kuambil dari relik Tom. Batu itu muncul di tanganku, dikelilingi sejenak oleh partikel eterik. Sylvie tidak mati. Kezes mengulurkan tangan untuk meraih telur itu tetapi berhenti, jarinya hanya beberapa inci dari permukaannya. Jadi, itu memang benar. Aku menunggu, berharap Kezes akan memberikan petunjuk. Mengajukan pertanyaan apapun tentang telur atau Sylvie hanya akan mengungkapkan ketidaktahuanku, yang tidak ingin aku biarkan. Namun, dia juga berhati-hati. Setelah menatapku beberapa saat, dia menarik tangannya kembali. Aku percaya kamu akan terus berusaha untuk menghidupkannya kembali. Sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Tentu saja. Dia adalah ikatanku. Dengan hati-hati, aku mengembalikan telur itu ke ruang penyimpanan ekstra dimensi. Jawabannya memberitahu aku dua hal penting. Pertama, Kezes tahu apa yang terjadi pada Sylvie,
Meskipun aku masih belum mengerti bagaimana dia berubah menjadi telur ini. Kedua, dia tidak bisa menghidupkannya kembali sendiri. Jika bisa, dia pasti sudah mencoba mengambilnya dariku. Kezes berbalik perlahan, berjalan melintasi ruangan kerak tempat beberapa tumbuhan menggantung, mengering. Lady Mair akan kecewa tidak bisa bertemu denganmu, dikatanya sambil mencubit daun beraroma mint di tangannya. Meskipun, aku bertanya-tanya apakah keterikatannya padamu lebih karena kehadiran putri kami di dalam dirimu daripada karena dirimu sendiri. Dia berbalik, dan matanya kembali melunak menjadi warna lavender. Sungguh sebuah pencapaian yang mengesankan bahwa kau berhasil mencapai fase ketiga untuk terhubung dengan kehendak Sylvia. Sayang sekali itu hampir membunuhmu, atau mungkin akan terjadi, jika bukan karena campur tangan Sylvie. Namun, meskipun kau kehilangan kehendaknya, kau tetap mempertahankan kemampuan untuk memengaruhi eter, bahkan berkembang lebih mahir dalam menggunakannya. Matanya menatap tajam ke dalam mataku, dan sensasi seperti belatu merayap di tengkorakku membuat perutku mual. Kau akan menceritakan segalanya padaku, Arthur. Selain sedikit kedutan di mata kananku, aku berhasil menyembunyikan rasa tidak nyamanku dari wajah. Apa yang akan kau lakukan untukku sebagai balasannya? Cahaya terang di pondok memudar ketika lubang hidung Kezes berkobar. Seperti yang sudah kukatakan, kau akan diizinkan untuk hidup jika kau meyakinkanku bahwa kau berguna. Aku tertawa kecil. Tanpa menjawab, aku berjalan ke kursi goyang kayu dan duduk, menendang satu kaki ke atas untuk bertumpu di kaki lainnya. Kau ingin menawar pengetahuanku. Aku mengerti. Lagi pula, kau telah mencari wawasan ini selama berabad-abad, bahkan melakukan genosida, hanya untuk gagal mendapatkan apa yang kupelajari dalam waktu 1 tahun. Matanya menyipit. Jika kau tahu apa yang terjadi pada kaum jin, maka kau pasti mengerti bahwa aku tak akan ragu mengorbankan satu kehidupan rendah demi kebaikan yang lebih besar. Aku menatap naga itu dengan datar, kursi goyangku bergerak perlahan. Keserakahan dan kebaikan yang lebih besar mungkin memiliki beberapa huruf yang sama, tapi jarang sekali mereka memiliki teman yang sama. Tunjukkan padaku, perintah Kezes, mengabaikan ejekanku. Aku bisa merasakan eter di sekitarmu, membara di dalam dirimu, tapi aku ingin melihatmu menggunakannya. Buktikan bahwa ini lebih dari sekadar trik ruang tamu. Aku menahan diri agar tidak mengatakan sesuatu yang lebih tajam. Aku tidak takut pada Kezes, tapi aku juga tidak datang ke sini hanya untuk memprovokasinya. Dia punya tujuan memanggilku, dan aku punya tujuan menerimanya. Aku mempertimbangkan rune yang kumiliki dan mana yang paling murah untuk kuungkapkan. Namun, pilihan itu sudah jelas. Mengalirkan eter ke Godrune, aku mengaktifkan Realm Heart. Panas sihir memerah wajahku saat kekuatan itu mengalir ke setiap sel tubuhku. Udara di sekitar kami pun dipenuhi warna. Godrune itu memperlihatkan butiran mana yang menyelimuti segalanya di sekitarku. Segera terlihat pula batas antara eter dan mana, karena atmosfer di sini kaya akan keduanya. Mereka tampak begitu jelas sekarang setelah aku mempelajari cara melihat dengan benar. Aku bertanya-tanya apakah Kezes juga bisa melihatnya. Kezes menggerakkan tangannya dengan potongan pendek dan tajam, dan eter memancar darinya, beriak di atmosfer. Dunia seolah mengeras dan membeku. Partikel mana yang sebelumnya melayang di udara berhenti bergerak, dan tanaman yang berputar lembut di udara pun membeku. Ria itu akhirnya menghantamku, dan waktu terasa berhenti. Pikiranku melayang kembali ke masa sebelum relik Tom, sebelum wujud drakoniku, sebelum pengorbanan Sylvie. Aku teringat duduk bersama penatua Rinia. Saat itu aku curiga tentang kekuatannya dan mengaktifkan Static Void tanpa peringatan. Dia menggunakan eter untuk membebaskan dirinya dari mantra penghenti waktu. Secara naluriah, aku mendorong Ria itu dengan ledakan eter. Eter itu melapisi kulitku seperti lapisan tipis, menolak mantra Kezes. Matanya melebar, menunjukkan keterkejutan yang nyata. Bahkan, kupikir, ketidakpastian untuk pertama kalinya. Segala sesuatu di pondok tetap membeku, tak bergerak. Namun, kursi tempatku duduk terus bergoyang perlahan. Salah satu alisku terangkat, dan bibirku membentuk senyum masam tanpa humor. Kurasa kau akan menemukan pemahamanku tentang eter sepadan dengan waktumu. Kezes melihat sekeliling, wajahnya sedikit mengernyit. Dia membungkuk untuk memeriksa sesuatu, dan aku menyadari ada seekor laba-laba kecil menempel di kaki meja Mair. Kezes mengambilnya, mengamati dengan saksama. Jari-jarinya menutup, menghancurkan laba-laba itu, dan melemparkannya ke lantai. Setelah itu, dia kembali menatapku.
Kau mendapatkan pengetahuan ini dari relik Toms, dikata Kezes dengan nada menggema yang aneh. Tapi Agrona telah mengirim banyak penyihir ke benteng terakhir kaum jin selama bertahun-tahun. Matanya menyipit. Apa yang membuatmu berbeda? Bagaimana kau berhasil di mana semua orang gagal? Aku mendorong kembali terhadap mantra penghenti waktu, mencoba melawan. Ether di sekitarku tertekuk, tapi aku hanya bisa melindungi diriku dan kursi tempatku duduk. Aku bersedia memberimu informasi. Tapi hanya jika kita mencapai semacam kesepakatan. Kezes memutar pergelangan tangannya, membatalkan mantranya. Aku menarik napas lega, baru menyadari betapa beratnya menahan kekuatan Aefum. Dia kembali ke kursi rotannya yang sederhana, duduk dengan cara yang membuatnya tampak seperti singgasana. Setelah beberapa saat hening, dia berkata perlahan, seakan-akan merasakan setiap kata yang diucapkan, perebutan kembali di Chathen adalah kejutan, baik untukku maupun Agrona Fritra, tapi itu tak akan bertahan lama. Aku mengangguk. Aku tahu perhatian Agrona sekarang beralih ke tanahnya sendiri. Begitu dia menyelesaikan pemberontakan di sana, dia akan mengarahkan pasukannya kembali ke di Chathen. Mungkin dia belum sepenuhnya memahami kemampuanku, tapi dia tahu aku telah mengalahkan pasukan Nuraidnya. Lain kali, dia akan mengirim pasukan yang pasti menang. Memang, waktumu hampir habis. Saya mengubah postur santai saya, mencondongkan tubuh ke depan dan meletakkan siku di lutut. Kamu ingin pengetahuan? Di Chathen butuh waktu. Kamu berbicara tentang perang antara Asura, tapi sebelumnya, saya selalu diberitahu bahwa perang seperti itu akan menghancurkan dunia saya. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku menggantung di udara, lalu melanjutkan, aku tidak akan membiarkan itu terjadi, Kezes. Itu harga saya. Kezes tiba-tiba berdiri, lagi-lagi tanpa saya menyadari gerakan fisik apapun. Pada saat yang sama, pondok itu meleleh, larut seperti sarang laba-laba yang diterpa badai hujan. Warna coklat kayu berubah menjadi abu-abu, yang membentuk garis-garis keras batu dan lekukan lembut awan. Kami berdiri tinggi di atas kastil klan Indrat, di menara paling atas. Awan yang tebal membubung hingga menutupi puncak gunung dan jembatan warna-warni di bawahnya. Putaran awan putih, abu-abu, dan emas mengalir di antara menara dan di sekitar patung serta pahatan batu. Kelopak bunga merah muda kadang-kadang berjatuhan melalui kabut, dipetik dari pohon-pohon tersembunyi di bawah dan terbawa tinggi ke langit oleh aliran udara. Namun, bagian yang paling menakjubkan bagi saya adalah bahwa saya hanya merasakan aplikasi paling sederhana dari Aether Kezes. Tidak seperti mantra penghenti waktunya, saya tidak bisa bereaksi atau menangkis teleportasi, jika itu yang terjadi. Pikiran saya berpacu mempertimbangkan implikasi dari hal ini dan dari mana kekuatan itu berasal. Jika situasi ini berubah menjadi kekerasan, saya tidak bisa membiarkan dia begitu saja mengendalikan saya di sekitar Epeotus sesuka hati. Kezes meletakkan tangannya di ambang jendela yang terbuka dan menatap domainnya. Ruangan di sekitar kami polos dan kosong, hanya ada lekukan melingkar di ubin abu-abu keunguan yang membentuk lantai. Seperti seseorang yang telah mondar-mandir tanpa henti dalam satu lingkaran selama ratusan tahun. Kamu akan menjelaskan kekuatan yang telah kamu peroleh, jika Kezes masih tidak menatapku. Dan kamu akan memberitahu saya secara rinci bagaimana kamu mendapatkan wawasan ini, serta bagaimana kamu menciptakan inti yang dapat memanipulasi Aether secara langsung. Sebagai gantinya, saya akan menjamin bahwa tidak ada konflik antara Asura yang meluas ke di Chathen, dan saya akan membantu kamu mencegah Agrona merebut kembali benua. Aku menelan keterkejutanku. Saya tidak menyangka dia akan memberikan tawaran yang adil begitu cepat. Namun, saya senang bisa menghindari negosiasi yang panjang dan melelahkan. Tetap saja, aku tahu sejauh mana Kezes akan berusaha untuk memahami kekuatanku. Rakyat Alaca juga tidak boleh disakiti. Jika takut tegas, mengadopsi sikap seorang raja yang membuat pernyataan, sesuatu yang sudah cukup sering kulakukan sebagai Raja Grey. Apa yang terjadi di Elenoir tidak akan pernah terjadi lagi, di kedua benua. Kezes akhirnya menatapku, tatapannya menusuk seperti tombak. Menarik bahwa kamu menyebutkan Elenoir, karena ada bagian kedua dari tawaran saya. Namun, kita akan membahasnya pada waktunya. Saya tidak akan menggunakan teknik World Eater di Alaca, tetapi mencegah kerugian besar di sana akan membatasi kemampuan saya untuk menjamin keselamatan di Chathen. Tidak apa-apa, kataku sambil mengangkat bahu dengan santai. Saya tidak akan menukar jutaan nyawa untuk melindungi ribuan. Sampai Agrona memindahkan perang ke Epeotus, dia tidak akan mengorbankan pijakannya di dunia kita. Jadi tanggung jawab ada pada kamu untuk tidak meningkatkan konflik.
Kezes mengangguk. Benar. Tapi bisakah kamu memenuhi permintaanku? Kita berdua tahu wawasan tidak bisa langsung ditransmisikan dari satu orang ke orang lain, kataku, mengingat semua yang pernah dikatakan proyeksi jin. Saya akan menjelaskan kekuatan saya dan bagaimana saya mendapatkannya, serta proses saya sendiri dalam memperoleh wawasan tentang setiap god rune. Apa yang kamu lakukan dengan informasi itu sepenuhnya terserah kamu. Matanya menjadi gelap saat dia berpikir. Kamu menawarkan saya bayangan dan kemungkinan, tetapi mengharapkan hasil nyata sebagai balasannya. Kamu tahu apa yang kamu tanyakan pada saya, kataku, bersandar ke dinding. Kamu menyiksa dan memusnahkan seluruh ras demi wawasan mereka, tetapi kamu tidak belajar apapun, bukan? Itu kedua kalinya kamu menyebutkan hal ini, katanya, suaranya bergemuruh rendah sementara awan badai menggelapkan wajahnya. Hati-hati, Arthur, agar kamu tidak melangkahi batas. Peristiwa zaman itu bukanlah subjek untuk diskusi ringan, dan menyebutkan ras kuno itu dilarang di sini. Saya menimbang respon saya, terombang-ambing antara mendorongnya lebih jauh atau membiarkan masalah ini berlalu. Kekejaman Indra terhadap jin tidak bisa dimaafkan, tapi tidak ada gunanya mengganggu aliansi lemah yang sedang kami bangun. Tidak sekarang. Kamu bilang ada bagian kedua dari perjanjian ini, kataku akhirnya. Jadi, mari kita dengarkan. Indra melangkah melewati ruang kosong menuju jendela lain. Pemandangan di luar berubah seiring langkahnya mendekat. Pertama, puncak gunung yang menjulang tinggi, hampir menembus awan seperti sebuah pulau di tengah laut. Lalu, hamparan padang rumput yang membentang tanpa batas, gradasi warnanya bergeser dari biru tua hingga pirus. Sebuah jalan sempit berkelok di antara rerumputan itu. Namun, tanah di kejauhan terlihat hancur, bersimbah darah, dan penuh dengan mayat. Selain melindungi di Chathen dan Alaca dari perang yang akan datang, kata Indra dengan nada hati-hati, suaranya terdengar lelah, sesuatu yang belum pernah kudengar darinya sebelumnya. Aku menawarkan keadilan, jika kau bersedia memberiku hal yang sama sebagai gantinya. Keadilan seperti apa yang ingin kau tawarkan? Pikirku, sambil tersenyum tipis. Aku ragu dia akan menerima jenis keadilan yang aku tawarkan. Namun, aku tetap penasaran dengan apa yang dia maksud. Lanjutkan, kataku akhirnya. Aku memerintahkan Aldir untuk menggunakan teknik World Eater. Kau dan aku sama-sama tahu bahwa dia hanyalah seorang prajurit yang menjalankan tugasnya. Kezes berbalik menghadapku. Matanya bersinar, beralih di antara berbagai nuansa ungu sebelum akhirnya menetap pada lembayung muda yang tenang. Namun, bagi orang-orang di duniamu, kekuatannya adalah lambang kehancuran. Aldir telah menjadi bayangan gelap yang kini menghantui mereka. Maka, aku menawarkan hidupnya untuk menenangkan mereka. Hukum dia atas kejahatannya dan sembuhkan luka yang ditinggalkan oleh World Eater di hati rakyatmu. Untuk pertama kalinya sejak membuka pintu Pondok Mair dan menemukan Kezes menungguku, aku merasa kehilangan kendali, benar-benar terkejut oleh tawaran tak terduga itu. Keadilan seperti apa yang kau inginkan sebagai gantinya? Tanyaku perlahan, mencoba membeli waktu untuk berpikir. Kezes mengalihkan pandangannya kembali ke padang rumput yang bersimbah darah. Keadilanmu adalah keadilanku, katanya dengan dingin. Aku telah meminta terlalu banyak dari prajuritku. Teknik World Eater tidak dilarang hanya karena daya hancurnya, tetapi karena kerusakan yang ditimbulkannya pada penggunanya. Teknik itu menggerus pikiran dan menghancurkan semangat dewa yang menggunakannya. Dia menunjuk ke arah noda merah yang berserakan di tanah. Dahulu, ini adalah seekor naga yang gagah berani. Dia adalah prajurit yang bertempur bersama Aldir, seorang murid yang dilatih langsung olehnya. Kezes meletakkan kedua tangannya di sisi jendela, menatap tajam ke lanskap yang tampak asing. Namun, dia meninggalkan jabatannya. Ketika rekan-rekannya mencoba menjangkau dan membantunya, dia justru membantai mereka. Aku tidak bisa menahan tawa. Suaraku menggema di ruangan itu, memecah keheningan. Kezes segera menyadari emosinya terpancar terlalu jelas, dan ekspresi tenangnya kembali seperti semula. Kau berjalan di jalur yang berbahaya, nak, katanya datar. Jadi idemu tentang keadilan adalah meminta kami membersihkan kekacauan yang kau buat sendiri. Tanyaku, tidak percaya. Aku tahu kau memandang kami sebagai makhluk lebih rendah, tapi sungguh, ini terlalu jauh. Kezes menatapku lama tanpa berkata apa-apa, lalu memalingkan wajahnya ke jendela, mengabaikan pemandangan padang rumput yang berlumuran darah. Lautan awan bergulung perlahan kembali memenuhi langit. Kalau begitu, biarkan ini menjadi peringatan untukmu.
Aldir telah meninggalkan Epeotus menuju di Chathen, dan dia berbahaya. Jika kau memberinya perlindungan atau mencoba bersekutu dengannya, sisa kesepakatan kita akan batal. Dia serius. Aku bisa melihat itu. Aldir pasti telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk membuat Kezes semarah ini. Dicatat, jawabku akhirnya. Dan disepakati. Jika kau memastikan perang dengan klan Fritra tidak menyebar ke dunia kami, dan membantu mencegah Agrona menguasai di Chathen lagi, aku akan memberitahumu semua yang kutemukan tentang Ether. Kezes mengulurkan tangannya. Aku ragu-ragu, mengetahui lebih baik daripada mempercayainya sepenuhnya, tetapi tidak yakin penghinaan apa yang akan kuterima jika aku menolak. Dia menunggu dengan sabar. Beberapa saat kemudian, aku menjabat tangannya. Sulur-sulur cahaya ungu muncul, melilit tangan kami yang menyatu, lalu menjalar ke pergelangan tangan dan lengan bawahku. Ether mencengkeram erat, mengikat kami bersama dalam rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Perjanjian telah dibuat, dan kau terikat padanya, kata Kezes dengan nada tegas. Langgar, dan mantra ini akan melahap intimu. Saat dia berbicara, gulungan Ether meresap ke dalam tubuhku, menembus otot dan sarafku. Rasanya menyakitkan, tetapi tidak sampai melumpuhkan. Dalam hitungan detik, Ether itu mencapai intiku, membungkusnya seperti rantai, memberikan tekanan yang nyata pada organ vitalku. Aku tidak setuju dengan ini. Kita mulai sekarang, potong Kezes singkat, seulas senyum menghiasi wajahnya yang tanpa ekspresi. Kau berjalan di Path of Insight. Perspektifku berubah secara tiba-tiba, dan aku mendapati diriku berdiri di jalan berbatu yang lapuk. Berjalan, dan aktifkan Godrunemius saat kau memanggilnya, jelanjutnya. Aku menatapnya dengan bingung, setengah marah dan setengah tak yakin. Aku tidak menduga akan segera memulai, dan menyalahkan diriku sendiri karena tidak siap menghadapi jebakan ini. Tentu saja dia tidak akan mempercayaiku begitu saja. Harus ada pengamanan. Sial, pikirku, lalu segera mengalihkan fokusku ke hal-hal yang lebih produktif. Kau membuang-buang waktu, kata Kezes, nadanya tak sabar. Berjalan, dan panggil. Aku mulai bergerak, mengikuti jalan berbatu yang retak dan usang. Cahaya mulai berkilauan di sepanjang jalur itu. Saat aku mengaktifkan Realm Heart, lingkaran itu hidup dengan cahaya dan energi, membentuk serangkaian rune yang dihubungkan oleh garis-garis terang. Partikel mana dari berbagai warna bergerak liar, digiring oleh butiran ametist dari Ether. Namun, perhatianku terpecah, karena aku merasakan cengkeraman Ether asing menekan inti dalam tubuhku. Setiap pikiranku seolah diawasi oleh rantai Ether itu. Jika aku bahkan mempertimbangkan untuk berbohong atau menahan informasi, rantai itu semakin mengetat, mengancam untuk melumpuhkanku sepenuhnya. Jika aku melawan, itu akan membunuhku. Namun, aku tidak berniat menyerah. Aku membiarkan Godrune memudar dan menyalurkan Etherku ke Aroas Requiem. Aku menjaga kendali, membiarkan Ether bocor dari intiku dan membentuk lingkaran pelindung yang mengorbit rantai invasif itu. Perlahan, aku mulai menarik cengkeraman Kezes ke arahku, seperti burung yang mencabut cacing dari tanah. Mantra itu melawan, tetapi aku tidak berhenti. Sedikit demi sedikit, Ether Kezes terserap ke dalam intiku, dimurnikan dan diubah menjadi milikku. Untuk menyamarkan perubahan ini, aku membentuk kembali rantai itu dengan Etherku sendiri, meniru bentuk aslinya. Dengan modifikasi ini selesai, aku berhenti berjalan dan keluar dari jalur Path of Insight. Kezes, yang terpesona oleh jalur itu, akhirnya tersadar. Kenapa kau berhenti? Tentunya itu bukan semua yang kau temukan. Belum, jawabku sambil tersenyum kecil. Kau akan mendapatkan lebih banyak setelah aku melihat bukti kemajuan di pihakmu. Itu bukan bagian dari kesepakatan kita, kata Kezes, suaranya nyaris tidak menyembunyikan ancaman. Tampaknya kita berdua harus lebih hati-hati dalam memilih kata-kata, balas kuringan. Aku yakin kau memiliki cukup bahan untuk dipikirkan sementara ini. Dan kau masih memiliki rantai itu di tempatnya. Setelah aku merasa yakin bahwa di Chathen aman tanpa kehadiranku, aku akan kembali. Dia menatapku dengan tajam, tetapi akhirnya menyerah. Kembalilah ke duniamu, tapi tunggu panggilanku. Kita belum selesai, kau dan aku. Tidak, kataku dengan senyum tipis. Tidak, kita jelas belum selesai. Dan itulah akhir dari pembahasan novel The Beginning After the End. Semoga kalian menikmati setiap kalimat dari alur cerita yang disampaikan. Jika kalian tertarik,
Dengan kelanjutan cerita ini, jangan lupa untuk mengikuti channel ini dengan cara mensubscribe agar tidak ketinggalan setiap video pembahasan terbaru. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di mana cerita menarik lainnya akan menemani kalian.